Selamat pagi, Shalom, salam patunggilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita di dalam Sapa Pagi. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, mohon hikmat dan pertolongannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan ini, kami boleh menerima firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk mempunyai hikmat, memahami, dan Tuhan Roh Kudus-Mu menggerakkan kami untuk melakukan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini, judul yang diberikan oleh KPT kepada saya cukup unik Bapak Ibu, yaitu Masih Suka Firman. Judul ini masih di dalam kaitan dengan bulan kitab suci. Sedangkan ayat yang akan kita renungkan diambil dari Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Saya bacakan untuk kita semua. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, firman ini diberikan kepada umat Israel setelah mereka menjalani perjalanan yang panjang di padang gurun, dan bagaikan sebuah kesimpulan bahwa segala yang mereka jalani dan yang peristiwa yang mereka hadapi tujuannya adalah untuk merendahkan hati mereka dan membuat mereka sadar bahwa hidup itu ditentukan oleh firman yang keluar dari mulut Allah, bukan hanya dari makanan atau roti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran ini pun berlaku di dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel. Kadang-kadang kehidupan kita pun seperti berjalan di padang gurun atau padang pasir, di mana segala sesuatunya nampak sama, tidak ada petunjuk arah, tidak ada rambu-rambu. Dalam keadaan ini yang kita perlukan adalah peta. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah kita memerlukan peta di dalam kehidupan kita? Kita seringkali menghadapi berbagai pilihan, tantangan, dan godaan yang bisa membuat kita tersesat. Kita memerlukan sebuah alat bantu yang bisa menjadi pemandu bagi kita, yang memberikan kita arah dan meyakinkan kita dalam setiap langkah yang kita ambil. Firman Tuhan adalah peta bagi kehidupan kita. Dia menuntun, memberi petunjuk, dan menyatakan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab adalah cara Tuhan berbicara kepada kita. Alkitab itu bukan sekedar buku,
yang berisi tulisan-tulisan biasa, tetapi Alkitab adalah merupakan pesan ilahi yang diberikan kepada kita untuk kita dapat menjalani hidup terarah dan menuju ke arah yang benar. Ketika kita membaca Alkitab, kita meyakini bahwa kita sedang mendengarkan suara Allah, suara Sang Bapa yang mengasihi kita dan yang sedang memberikan petunjuk dan nasihat agar hidup kita tidak tersesat. Kadang-kadang peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan membuat kita seperti seorang pelaut yang berada di dalam ganasnya badai. Di tengah-tengah ombak, angin yang bertiup tidak menentu arah dan mungkin gelap, seorang pelaut bisa kehilangan arah, dan yang dia butuhkan adalah sebuah alat yang akan membantunya menentukan arah tujuan, yaitu kompas. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita seringkali menemui badai dalam bentuk masalah, badai dalam bentuk keputusan sulit yang harus diambil, yang membuat kita tidak tahu arah mana yang harus kita jalani. Maka firman Tuhan menjadi sebuah kompas yang menjadi acuan bagi kita untuk melangkah di tengah-tengah kegelapan. Firman Tuhan menjadi kompas di dalam kehidupan kita, menolong kita menentukan arah yang benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan bukan hanya sebagai petunjuk-petunjuk biasa, namun firman itu hidup dan mempunyai kuasa. Firman Tuhan mengubah, menggerakkan, dan memampukan kita. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ketika kita merenungkan dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan melihat bagaimana firman itu bekerja di dalam kehidupan kita. Firman itu memberikan hikmat saat kita bingung. Firman itu memberi penghiburan saat kita sedih. Firman itu memberi kekuatan saat kita lemah. Seolah-olah firman itu hidup. Bukan seolah-olah, memang firman itu hidup, karena firman itulah suara Tuhan. Firman Tuhan memampukan kita melewati kehidupan yang seperti gurun, memampukan kita keluar dari badai, karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menyadari bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, apakah jawab kita ketika ada yang bertanya, masih suka firman? Kiranya Tuhan menolong kita menjalani hidup sehari-hari dengan berpaut erat pada firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan yang Tuhan izinkan untuk kami baca, untuk kami dengarkan pada pagi ini. Kami sungguh percaya bahwa hikmat kami dituntun oleh Roh yang Kudus, sehingga firman-Mu tetap mengajar kami walaupun acara Sapa Pagi ini telah usai. Pimpin
kami ya Tuhan melewati kehidupan. Pimpin kami menghidupi firman Tuhan di dalam aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih atas kesempatan boleh bersama-sama di dalam Sapa Pagi. Tuhan memberkati.